Baru sekitar 2 minggu yang lalu di tempat ini saya ngobrol tentang hilangnya generasi muda di sektor pertanian, sebagaimana yang saya saksikan sehari-hari ya. Kemarin sempat waktu proses penanaman padi itu sekitar dalam satu petak itu melibatkan 7 tenaga kerja atau buruh tani, mungkin juga plus pemilik sawah, itu semuanya termasuk generasi di atas 50 tahunan ya. Kemudian yang sawah yang di belakang saya yang saat ini juga sedang beberapa hari ditanami jagung, itu juga tidak ada yang di bawah 50 tahun. Nah, beberapa hari yang lalu seperti nyambung begitu ya, Menteri Pertanian kita, Mr. Andi Amran Sulaiman, itu pada wawancara TV One itu menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian butuh 50.000 generasi muda untuk terlibat dalam dunia pertanian. Bahkan yang mungkin agak bombastis, dijanjikan penghasilannya itu lebih tinggi dibanding menteri bahkan ya. Tapi meskipun itu bombastis tapi tidak apa-apa, itu ide yang saya kira menarik, karena bagaimanapun ya semakin langka generasi muda yang terjun di dunia pertanian, tentu ini akan mengancam produksi pertanian, terutama beras ya. Sebagaimana data-data yang lalu bahwa kita masih mengimpor beras dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan India ya. Nah, ini apa yang kemudian menjadi visi Mentan, tentunya ini turunan dari visi seorang presiden, itu ya sebagai satu gagasan yang saya kira perlu diapresiasi ya. Ya nanti progresnya barangkali bisa kita pantau lewat apakah dari tahun ke tahun itu import itu bisa ditekan, import beras terutama ya. Ya sebetulnya produk pertanian tidak hanya beras, ada delai, ada susu ya. Susu itu bisa masuk kategori produk pertanian, itu kita masih impor. Nah, kalau misalnya Kementerian Pertanian punya special attention untuk sektor ini, maka ini perlu memperoleh support yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Karena bagaimanapun Indonesia di samping negara maritim, Indonesia juga negara agraris. Ya mestinya paralel juga, maritim kita tidak bisa diabaikan begitu saja, sektor ekonomi yang berbasis pada maritim. Tapi ya seringkali sektor kemaritiman agak kurang populer dibanding sektor pertanian, kecuali zamannya Bu Susi Pujiastuti itu ya, karena karakternya yang sangat kuat itu, maka sektor maritim cukup memperoleh atensi yang memadai ya. Kembali pada sektor pertanian, kompleksitas masalah di sektor pertanian tentu tidak hanya terkait dengan angkatan kerja atau ketenaga kerjaan yang terlibat dalam sektor pertanian, di mana sudah banyak kaum muda yang meninggalkan sektor pertanian. Di sisi yang lain, kita butuh meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Nah, ini sudah digagas oleh Pak Menteri Pertanian. Ini saya kira satu hal yang sangat positif. Tidak kalah adalah
hal-hal lain yang terkait dengan pertanian, misalnya pengadaan pupuk yang hingga hari ini itu hampir, ya ini dari pengalaman yang saya jumpai ya, ketika ketemu saya tanyakan kepada petani itu bagaimana dengan pupuk, itu hampir semua mengeluh, mulai dari ya tidak mudah memperoleh pupuk sampai ke harga yang menurut ukuran mereka itu mahal ya. Nah, ini tentu problem tersendiri yang mesti jadi perhatian Pak Menteri Pertanian. Nah, mudah-mudahan dengan semangat untuk berswasembada, nanti di ujung periode pemerintahan Mr. Prabowo, mudah-mudahan tidak hanya swasembada, tapi kita sudah mampu menjadi negara pengekspor produk pertanian, terutama beras. Salam konstitusi.